Marvin, adik iparku, silakan diminum lagi tehnya. Aku masih butuh ide-ide lain darimu, terutama soal konsep acara pernikahanku nanti. Ucap Russell sembari sok berpikir. Apa kabar temanmu bernama Raymond? Dia harus hadir di acaramu nanti. Kakak ipar, buktikan bahwa kau tidak butuh dengan pria kaya sombong seperti dia. Sahut Marvin cukup serius, namun hatinya ingin tertawa. Sedikit demi sedikit pintu hati Russell mulai terbuka dan mau menerima cahaya kebenaran itu. Hati yang sempat kotor dan hitam itu pun perlahan mulai memutih dan bersih. Dalam proses berpikir keras dan mendalamnya, akhirnya Russell pun mulai menyadari kekonyolannya selama ini. Dia merasa bodoh mau berada di bawah ketiak keluarga Harvard, bahkan sampai harus mengorbankan adik kandungnya sendiri. Dan makin lama dia pun makin menyadari bahwa omongan iparnya ini memang banyak benarnya. Raymond merupakan sosok antagonis yang cuma memanfaatkannya saja. Jika Raymond memang baik hati, kenapa Winsel sampai mengemis dibuatnya? Sesimpel itu. Untungnya, saat ini Russell mulai bagus otaknya. Russell menatap Marvin cukup dalam. Dia harus datang di acara pernikahanku nanti. Biar kita buktikan padanya bahwa keluarga Winston tidak butuh lagi bantuan dari mereka. Seharusnya, dari lahir aku menyadari bahwa mereka sombong dan buruk. Sebuah penyesalan tercetak jelas di wajah Teguh Russell. Raymond keperempatnya, rupanya dia berpura-pura baik. Rasionalnya, jika Raymond adalah pemeran buruknya, berarti pemeran baiknya adalah. Makin lama Russell menatap mata Marvin. Merasa seperti itu kan? Marvin menyentak. Russell, apa ada yang salah dengan wajahku? Hari ini aku memang terlalu banyak mengeluarkan kalori. Bisa jadi wajahku terlihat letih. Jika kurang berkenan bagimu, aku akan permisi mau cuci muka terlebih dahulu. Tidak, tidak. Kau tetap terlihat tampan dan berwibawa, Marvin. Semoga stigma dan cap mantan napi yang ada pada dirimu akan hilang dari hatiku yang paling dalam. Derek dan Alena terperanjat heran. Kau barusan kena hipnotis oleh iparmu? Tanya Alena dengan putih mata yang melebar. Kenapa kau hari ini sangat berubah dari biasanya? Russell, Derek menatap penasaran. Menyaksikan semua keheranan itu, Marvin dan Jennifer lantas saling pandang satu sama lain, lalu keduanya menggeleng, memberi pesan bahwa di antara mereka belum membocorkan rahasia besar itu. Namun, Russell seolah tahu rahasia tersebut. Dia terus menatap penuh curiga kepada Marvin. Kemudian terbayang peristiwa beberapa hari belakangan yang memang sangat aneh. Sebelum Russell hanyut dalam imajinasinya dan mendapatkan intuisi ajaib sehingga semua rahasia terbongkar, Marvin kembali menyentaknya. Bila perlu aku yang akan memberikan undangan itu langsung kepadanya. Aku juga sudah sangat muak dengannya. Kakak ipar, kita buktikan bahwa kita semua bisa maju dan sukses tanpa keluarga sombong Harvard. Omongan Marvin ibarat pemantik yang telah memicu api semangatnya. Russell menggertakkan geraham dan meremas jari jemarinya. Begitu mengingat Raymond, tatapan Russell menyalang dan dengusannya jeti melenguh, sampai sulit membedakan antara Russell dan Banteng. Dia penipu, anjing satu nenegram. Mengalihkan isu, Marvin sedikit bercanda. Kakak ipar, aku yakin kau bukanlah orang yang pelit. Kira-kira berapa mas kawin yang akan kau beri ke calon istrimu itu? Hehe, kau ini bisa saja. Marvin, kau ingin memancingku ya? Russell malah cengar-cengir. Karena saking cerianya, persona Russell berubah jadi random, sulit ditebak. Yang pasti aku tidak bisa memberikannya bunga Gloris dan Red Diamond. Hehe. Marvin mengulas senyum tipis. Aku harap kau tidak memberikannya bunga mawar $100 dan cincin emas putih $5.000, karena aku yakin kau pasti ingin lebih baik daripada seorang ahli waris tunggal keluarga Harvard, yang kaya raya tapi pelit. Russell menyilangkan tangan di dada dan membalas tegas, pasti, aku tidak akan memberikan mas kawin dan hadiah murah dan receh seperti itu. Marvin menyeruput tehnya, lalu berkata dingin, aku yakin saja denganmu, kakak ipar. Nanti, kalau dia memang hadir, buktikan pada pria congkak itu bahwa kau jauh lebih baik darinya dan sangat tidak butuh padanya. Amarah Russell makin berkobar. Marvin terus menguasai panggung. Kak Frame, apakah ada yang mau disampaikan kepada calon suamimu
seperti meminta nominal mas kawin dan semacamnya. Freya ditimpa malu, dia tidak bisa menyingkirkan rasa gugup dan kikuknya. Dia berkata ragu, aku kan belum sah menjadi manajer di Raksil, jadi bagaimana mungkin aku bisa membayangkan apa yang bakal ada di acara tersebut? Tidak seperti Russell yang sudah yakin, berpikir terlalu jauh, dan tampak idealis, sebaliknya Freya masih berpikir rasional dan realistis. Sebelum matahari terbit, masih ada banyak kemungkinan. Marvin suka dengan karakter seperti Freya, maka untuk menghilangkan keraguan itu, Marvin terus mendengarkan omongannya sembari mengetik sesuatu di ponselnya. Freya meneruskan, jelas aku menginginkan sesuatu dari Russell, tapi aku belum siap. Belum sempat Freya berbicara panjang lebar, tiba-tiba ponsel Russell berdering. Russell kaget. Segera dia beranjak dan berdeham beberapa kali, sempat dia menyuruh yang lain pada diam. Selamat pagi, Tuan Xavier. Saat ini, hanya Russell yang bisa mendengar suara sang pres di Raksil. Oke. Ya, oke. Jeti, Freya besok langsung interview dengan Tuan Xavier dan kemungkinan diterima sudah 90%. Semua orang pun fokus mendengarkan. Oh, karena rekomendasi darah saya. Baiklah, saya harap Freya calon istri saya bisa menjadi pegawai yang baik di Raksil. Terima kasih, Tuan Xavier. Klik. Semua mata pun tertuju pada Russell dan Freya. Roderick beranjak. Kerja bagus. 2 minggu lagi akan ada acara besar di Villa Winston. Baiklah, aku pastikan akan ada banyak tamu undangan yang berasal dari orang penting dan ternama di Glorystone. Russell, siapkan konsep terbaik. Russell yang tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan ini pun tanpa disadari langsung duduk di sebelah Marvin dan merangkulnya. Konsep seperti apa yang bagus? Adik iparku, aku butuh saran bagus darimu. Futuristik, akan ada teknologi nantinya. Russell mengacungkan 2 jempol buat Marvin. Minggu pagi ini makin cerah saja di atas langit Villa Winston. Sementara di dalamnya terdengar canda, tawa, hingga lengkingan suara Russell yang tidak bisa menahan rasa senangnya. Hari ini adalah miliknya. Keesokan paginya, seharusnya Marvin sibuk di Rak Electra dan mengawasi proyek. Namun, karena ada masalah yang cukup berat dan tidak bisa dihadapi oleh Xavier seorang diri, maka Marvin Rack bergegas ke kantor Raksil. Kehadirannya di sini sangat tidak diinginkannya karena dia tidak mau identitasnya terbuka dengan cepat. Persoalan restrukturisasi di tubuh perusahaan sepertinya Xavier membutuhkan sosok Marvin Rack, karena jika salah pilih orang, tentu berbahaya baik jangka pendek maupun jangka panjang ke depan. Banyak jadwal menumpuk pada hari ini. Marvin memaksakan diri memasukkan beberapa orang ke perusahaan tanpa melihat situasi terlebih dahulu. Ketika Marvin melihat ada Jesslyn berada di lobi, dia langsung melangkah sangat panjang melewati mereka. Namun, Marvin,